Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Oleh karena Engkau saja kami hadir sampai sekarang ini. Keberadaan kami sampai detik ini semua karena kasih karunia dan kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Bapa, tatkala kehidupan kami mengalami berbagai persoalan, namun satu hal yang kami percaya bahwa Engkaulah jurumudi kami. Engkaulah yang memegang kendali atas segala kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami senantiasa mengandalkan Engkau dalam setiap langkah kami. Kami tidak perlu takut, sekalipun ada banyak rintangan, ada banyak persoalan badai kehidupan yang kami alami. Kami tidak takut, karena Yesus Kristus Tuhan adalah jurumudi hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk. Terima kasih buat para hamba-hamba Tuhan yang telah melayani pagi hari ini. Shalom. Bapak Ibu yang ada di rumah, shalom. Bagaimana kabarnya? Haleluya. Kami berharap Bapak Ibu dalam keadaan sehat selalu. Bapak Ibu Saudara, tema perenungan kita pada hari ini yaitu Kristus adalah jurumudi gereja. Kristus adalah jurumudi gereja. Seperti tadi yang dinyanyikan, yang kami nyanyikan dalam kuartet, Kristus jurumudiku. Mari kita membuka Alkitab di dalam Markus pasalnya yang keempat, ayat 35 sampai 41. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41, firman Tuhan berbunyi demikian. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jurumudi adalah orang yang mengemudi sebuah kapal, perahu layar, kapal selam, jenis kendaraan maritim lain, atau pesawat antariksa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa membayangkan kalau sebuah kapal tidak ada jurumudinya. Ya. Kita bisa membayangkan sebuah kapal yang tidak ada jurumudi. Kapal itu pasti enggak jelas tujuannya. Misalnya salah satu kapal ditaruh di atas, sedang berlayar di laut, terus tidak ada jurumudi. Saya pikir Bapak Ibu tidak akan pernah mau naik kapal itu, karena enggak jelas tujuannya kemana. Saudara yang dikasihi Tuhan, seumpama jurumudi inilah Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai jurumudi dalam kehidupan kita, Dialah Allah yang tahu kemana kita harus pergi. Dia tahu kemana kita harus dibawa kemana. Itulah kira-kira seperti itu tema yang kita akan pelajari hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk lebih dalam di dalam jurumudi ini, kita mempelajari terlebih dahulu tentang gereja yang sesungguhnya. Karena tema kita hari ini adalah Kristus adalah jurumudi gereja. Gereja yang sesungguhnya itu adalah dalam bahasa Yunani eklesia, ya, dipanggil keluar. Itulah sebenarnya esensi daripada gereja. Ya, seperti yang dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 9.
Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Memanggil kamu keluar, eklesia. Itulah esensi gereja yang sebenarnya. Jadi kalau kita berbicara tentang gereja, gereja bukan merujuk kepada bangunan atau denominasi, tetapi lebih kepada orang yang dipilih dan dipanggil, dan aktivitas kehidupan yang beribadah dan bersaksi serta berperan menjadi teladan sesuai dengan tujuan panggilan Tuhan atas diri kita sebagai orang kepercayaannya. Jadi kalau kita berbicara tentang gereja, gereja itu adalah kita sendiri yang telah dipanggil keluar dari dalam kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Orang terlalu sibuk kadang-kadang membahas gereja tentang gedungnya, ya. Tidak salah. Membangun gedung yang begitu mewah tidak salah. Tapi kita harus pastikan orang-orang yang ada di dalam gedung mewah itu imannya berkualitas. Orangnya sungguh-sungguh. Orangnya sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Percuma saudara kita punya gedung yang begitu mewah, punya AC yang banyak gitu ya. Karena di beberapa daerah di sana tidak ada AC, setiap kali beribadah harus kipas-kipas dulu ya. Sedangkan kita di tempat ini sudah begitu nyaman, ada AC. Tetapi apakah dengan gedung yang fasilitasnya lengkap menjamin bahwa orang-orang yang di dalamnya itu juga sungguh-sungguh dalam Tuhan? Harusnya Bapak Ibu Saudara, yang lebih kita tekankan di sini bahwa orang-orang yang ada dalam gereja. Kalau kita lebih menekankan gedung yang begitu mewah, bagaimana dengan saudara-saudara kita di sana? Saat ini kita lihat ada beberapa gereja yang viral di daerah Toraja. Ya. Bahkan semen pun tidak ada di dalam gedung gereja. Tanah, terus bangkunya ala kadarnya. Atapnya hanya daun rumbia. Tetapi apakah kita berani berkata bahwa mereka enggak sungguh-sungguh kepada Tuhan? Enggak, karena berbicara tentang gereja ini bukan bangunannya, tetapi hati kita. Masing-masing kita orang percaya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mengikut Yesus ini kita harus flashback kembali. Pertanyaan yang pertama adalah, kapan saudara mengikuti Yesus? Coba kita ingat-ingat kembali. Kapan? Apakah kita hanya lahir dari keluarga Kristen, lalu kita bilang, saya mengikuti Yesus? Kapan kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupan kita secara pribadi? Ya. Ini adik-adik yang mau diteguhkan Sidi dan Baptis juga harus mengingat itu. Kapan pertama kali momen di mana kita mengambil keputusan saya mau ikut Yesus? Itu harus ada dan harus terjadi satu kali dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan yang kedua adalah kalau kita sudah mengikuti Yesus, mengapa mengikuti Yesus? Apakah ada motivasi-motivasi tertentu? Apakah karena berkatnya? Misalnya Bapak Ibu sedang kesusahan, terus ada orang gereja, ini saya berikan ini untukmu. Terus dengan mudahnya kita mengatakan saya mau ikuti Yesus. Apakah karena itu? Apakah karena ikut-ikutan? Atau karena pasangan Anda Kristen? Tidak ada pilihan lain, karena pasangan saya Kristen, saya ikut dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak semudah itu mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus adalah satu keputusan yang saya katakan kemarin di khotbah pernikahan. Ada dua keputusan yang sangat penting dalam hidup ini. Yang pertama adalah keputusan untuk memutuskan memilih juru selamat dalam kehidupan, dan yang kedua adalah keputusan memilih pasangan hidup. Kenapa saudara? Ketika kita mengambil keputusan mengikut Yesus, maka selamanya kita akan terus mengikut Dia. Dan ketika kita mengambil keputusan memilih pasangan hidup, maka sampai maut memisahkan kita. Betul ya? Kalau janji pernikahan, ya, sakit, sehat. Ini Samuel mungkin sedang menonton ini.
Selamat berbahagia Samuel, ya. Tetapi saudara, ketika kita sudah mengambil keputusan untuk menikahi seseorang, tidak ada lagi kata-kata yang mengatakan saya menyesal dan saya mau cari yang lain. Saya mau tinggalkan ini, saya mau cari yang lain. Tidak ada. Makanya keputusan itu sangat penting. Jangan main-main dalam memilih pasangan hidup. Adik-adikku yang kukasihi di sini, ingat baik-baik kalau pacaran itu harus punya tujuan yang jelas. Pacaran untuk menikah, bukan pacaran untuk senang-senang, happy-happy, ikut-ikutan sama yang lain. Enggak. Pacaran itu punya prinsip untuk menikah. Pacaran supaya saling mengenal. Ketika nanti saya hidup dengan dia, saya sanggup enggak? Itu kalian harus pikirkan baik-baik. Jangan sampai nanti salah memilih. Nah saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mungkin banyak alasan lain kita mengikuti Yesus, tapi saya mau katakan bahwa mengikuti Yesus adalah keputusan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kita harus ingat kembali dan kita harus memastikan kita ikut Yesus itu karena kita percaya bahwa hanya Dia satu-satunya Allah. Hanya Dia satu-satunya Allah yang berdaulat atas kehidupan kita. Tanpa Dia kita enggak akan masuk surga. Maka dikatakan di Yohanes, Aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita harus sepenuhnya percaya pada jurumudi ini. Ketika kita sudah mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus, berarti kita harus mempercayakan hidup kita kepadanya. Maksudnya apa? Menyerahkan totalitas hidup kita kepadanya tanpa keraguan sedikit pun. Ya. Jadi ada dua hal yang penting di situ. Percaya kepada Yesus dan mempercayakan hidup kepada Yesus. Ya. Orang bisa percaya kepada Tuhan Yesus, belum tentu bisa menyerahkan, mempercayakan hidupnya secara totalitas kepada Tuhan Yesus. Kenapa kita harus mempercayakan hidup kita kepada Yesus? Karena Dia adalah jurumudi gereja. Jadi saudara, ketika kita sedang naik kapal bersama dengan Tuhan Yesus, apapun yang terjadi, kita harus percayakan hidup kita kepada jurumudi itu. Jangan sampai pindah kapal lain. Ya, ada lagu Manado gitu ya. Perginya satu barang, naik perahu bareng-bareng. Ketika ada persoalan pindah ke perahu lainnya. Saya kurang tahu liriknya bagaimana. Nyatanya Bapak Ibu Saudara, ketika orang Kristen mengalami persoalan hidup, ketika orang Kristen mengalami badai, ada banyak orang pindah kapal. Ya. Karena tidak sepenuhnya mempercayakan hidupnya kepada jurumudi itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 4:37 mengatakan, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ya, Yesus yang mengajak. Kalau kita memperhatikan mulai dari ayat pertama tadi yang kita baca, bahwa Yesus yang mengajak mereka supaya menyeberang. Ya, sehingga mereka harus melewati danau Galilea itu. Yesus yang mengajak dan Yesus berserta murid-muridnya dalam perahu itu. Tetapi mereka toh terkena badai. Jelas bahwa ikut atau taat kepada Yesus tidak menjamin bahwa hidup ini akan bebas dari kesukaran. Ya, sehingga pula perahu itu mulai penuh dengan air. Coba kita lihat saudara. Padahal ada Yesus dalam perahu itu. Di dalam penafsiran lain mengatakan bahwa sebenarnya Yesus sedang menguji iman daripada murid-murid. Ketika mereka mengalami badai, apakah mereka datang kepada Tuhan Yesus? Jadi di sini kita mengambil keputusan saudara, bahwa mengikut Yesus bukan berarti terhindar dari badai dan persoalan. Ketika kita satu perahu dengan Yesus, dan Yesus adalah jurumudi kita, ya, bukan berarti tidak ada badai. Tetapi satu hal yang kita percaya, bahwa kalau kita mempercayai Tuhan Yesus sebagai jurumudi gereja, kita pasti akan sampai pada tujuan. Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan murid-muridnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa respon orang-orang pada zaman sekarang ini
ketika mengalami masalah. Saudara, sekarang kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tapi saudara, ini bukan satu-satunya masalah dalam kehidupan kita. Ada banyak masalah lain yang harus kita hadapi. Dampak dari pandemi atau masalah lain di luar pandemi, masalah keluarga, masalah keuangan, masalah dalam pekerjaan dan sebagainya. Ya. Ditambah dengan pandemi, bertubi-tubilah masalah kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa orang merespon persoalan kehidupan itu yang pertama, update status di sosmed. Kita sekarang di dalam perkembangan dunia digital ini luar biasa. Saya tiap kali buka Facebook itu ya, buka Facebook. Hampir 90% orang di situ curhat tentang kehidupannya. Dia sedang mengalami masalah, di update status. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang tidak ada undang-undang nggak boleh update status masalahmu dalam kehidupan sosial media. Tetapi kita sebagai orang Kristen harus punya etika yang baik dalam bersosial media. Ya, harus punya etika yang baik. Tidak ada undang-undangnya, nggak boleh update status kalau sedang bermasalah keluarga. Tapi kadang-kadang orang Kristen ada banyak yang seperti itu. Begitukah cara orang Kristen menghadapi berbagai persoalan kehidupan? Ada juga yang curhat kepada teman, tidak salah. Tetapi apakah bisa menyelesaikan persoalan hidup? Ada juga yang panik. Ada yang mencari siapa yang harus disalahkan. Atau pergi mencari kesibukan atau kesenangan di tempat lain. Dugem atau ke tempat lain. Ada juga yang seperti itu. Tapi saudara, pertanyaan terakhir, apakah kita datang kepada Tuhan dan meminta pertolongan? Nyatanya Bapak Ibu Saudara, orang Kristen kadang-kadang hanya datang kepada Tuhan ketika mengalami persoalan yang begitu sulit. Ketika dia sedang happy, ketika dia sedang mengalami kesenangan, meninggalkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka kedewasaan iman seseorang menentukan respon kita dalam menghadapi masalah. Jangan berpikir Bapak Ibu pendeta juga gak ada masalah. Ya, kita sama-sama manusia. Terkadang kita juga mengalami persoalan. Tetapi saya mau katakan bahwa kedewasaan seseorang, ya, kedewasaan iman seseorang dapat dilihat bagaimana dia bisa merespon masalah dalam kehidupan. Ya, ketika dia sedang banyak sekali masalah, kita bisa melihat seseorang itu dewasa atau tidak. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak akan pernah bisa terjadi hal ini kalau kita tidak pernah membuat Tuhan Yesus itu sebagai jurumudi dalam kehidupan kita. Tidak akan pernah. Ini kedewasaan iman hanya bisa terjadi kalau mempercayai Tuhan dan mempercayakan hidupnya kepada jurumudi itu, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin di antara kita saat ini sedang mengalami persoalan yang berat. Sakit penyakit, persoalan dalam pekerjaan, persoalan dalam hal apapun itu. Bagaimana respon kita menghadapi persoalannya? Ketika para murid mengalami persoalan ini, sebelum mereka datang kepada Tuhan Yesus, mereka mulai panik. Mereka mulai mencari jalan keluar. Mereka mulai mengandalkan kekuatannya sendiri. Sehingga Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut?" Tuhan Yesus sedang menunjukkan kepada mereka, "Saya ada di sini. Kenapa kalian harus takut? Kenapa kalian harus panik? Saya ada di sini memberikan solusi kepada kalian. Saya ada di sini untuk meredakan badai." Tetapi nyatanya para murid yang setiap hari bersama-sama dengan Tuhan Yesus, justru mereka ketakutan. Di mana iman mereka selama ini? Padahal mereka sudah menyaksikan bagaimana mujizat-mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Kenapa mereka takut? Kalau kita perhatikan di ayatnya yang 40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?"
Ternyata dalam ujian yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka ketika mereka menyeberang Danau Galilea itu, ternyata Tuhan Yesus melihat bahwa benar kepercayaan mereka masih belum totalitas pada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan kepada kita, apapun persoalan saat ini, apapun masalah yang sedang kita hadapi saat ini, ketika kita datang pada Tuhan Yesus, pasti ada jalan keluar. Ya, pasti ada jalan keluar. Dan percayalah bahwa yang terbaik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, Tuhan selalu memberikan sesuai dengan kebutuhan kita. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, janganlah kita seperti iman para murid. Ya. Sudah berapa tahun kita mengikuti Yesus, sudah berapa tahun kita menjadi orang Kristen. Jangan sampai iman kita begitu-begitu saja. Coba lihat Bapak Ibu Saudara, saya sekarang punya anak ya. Punya anak. Mulai dari dia lahir sampai 6 bulan sekarang ini, saya melihat progres yang luar biasa. Ya. Ketika dia lahir, tubuhnya masih belum kuat, belum bisa mengangkat kepalanya. Tapi setelah 2 bulan, 3 bulan, dia mulai bisa mengangkat kepalanya. Dia sudah mulai bisa tersenyum. Setelah itu dia mulai bisa tengkurap. Artinya apa? Mulai dari dia lahir ada progres, ada perkembangan kedewasaan. Begitu juga di dalam Alkitab menjelaskan pada kita. Kita sebagai orang Kristen itu tidak minum susu terus, tetapi sesekali kita harus makan makanan yang keras. Maksudnya apa? Harusnya semakin lama kita menjadi orang Kristen, kehidupan kerohanian kita juga semakin meningkat. Ya. Semakin baik, semakin dewasa. Kalau dulu kita hanya mendengar firman Tuhan di depan mimbar, dalam persekutuan-persekutuan yang lain. Sekarang kita sudah menjadi dewasa, kita baca sendiri firman Tuhan itu, kita gali firman Tuhan itu. Kenapa? Kedewasaan kita meningkat. Kedewasaan kita meningkat. Begitu sedihnya kalau anak kita saudara, mulai dari lahir sampai umur belasan tahun, begitu-begitu saja. Tidak bisa berdiri, tidak bisa makan sendiri dan sebagainya. Begitu jugalah di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Adik-adikku yang mau diteguhkan nantinya. Peneguhan sidi itu bukan hanya seremonial biasa, tetapi hari ini mengambil komitmen untuk ikut Tuhan apapun yang terjadi. Ini bukan main-main. Dan harapan kita, harapan orang tua, kedewasaan kalian semakin meningkat. Kalian udah gak anak kecil lagi, kalian sudah dewasa. Ya, itu yang diharapkan Tuhan, terlebih kita semua sebagai orang tua. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus jurumudiku di dalam Wahyu 3 ayat 15 sampai 16. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Artinya apa? Berbicara tentang Yesus jurumudi kita, kita harus mengambil keputusan 100%. Tuhan Yesus jurumudiku. Apapun yang terjadi, saya ikut Yesus. Kita tidak bisa setengah-setengah setia pada Yesus. Percayalah pada jurumudi yang tahu persis tujuan hidup kita. Kita tidak bisa setengah. Setengah pada dosa kita, setengah juga pada Yesus. Nggak bisa. Harus ambil keputusan, kalau mau hidup dalam dosa, hiduplah dalam dosa. Sungguh-sungguh hidup dalam dosa, silakan. Tapi tidak bisa kita datang ke gereja, di luar gereja kita berbuat dosa. Nggak bisa. Sama saja kita seperti munafik. Maka ada satu lagu Ambon mengatakan, saudara, kalau kita melihat di YouTube ya, antara nyaman dan cinta. Saya memberikan angka di situ yang menonton video ini ada 29 juta orang. Wah, luar biasa. Berapa persen dari sekian banyak populasi orang Indonesia ini? Apa lagu ini? Kenapa saya cantumkan lagu ini? Coba kita dengarkan bersama-sama, saudara. Saya mau bernyanyi untuk saudara. Kiranya lagu ini bisa menggugah hati saudara. Antara nyaman dan cinta, beta dilema, harus memilah hati parsapa,
beta cinta se, tapi nyaman deng dia. Ale sakiti, beta terluka, dia yang ada obati rasa. Beta cinta se, tapi nyaman deng dia. Jujur beta akui ini salah, tapi beta seng bisa bohongi rasa antara nyaman dan cinta. Kayaknya enak banget ya lagu ini ya. Tapi saudara kalau lihat liriknya, perhatikan baik-baik, ini mencelakakan banyak orang. Kenapa saudara? Beta cinta se, ini lagu Ambon ya. Beta cinta se, saya cinta kamu ya, tapi nyaman deng dia. Bapak-bapak berani ngomong ini sama istri? Ya? Aku cinta kamu, tapi aku lebih nyaman dengan dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa mengatakan cinta Tuhan Yesus, tetapi dalam waktu yang bersamaan kita nyaman dengan perbuatan dosa. Tidak bisa. Dan begitu banyak anak-anak muda yang terjebak dengan lagu-lagu yang seperti ini, saudara. Beta cinta tete manis, ya, tete manis itu Tuhan Yesus. Tapi nyaman deng dia. Jangan saudaraku. Ya. Saudara Samuel, katakan kepada istrimu, beta cinta kamu, nyaman juga dengan kamu. Ya, yang ada suami istri di sini bisa berkata seperti itu ya. Aku cinta kamu, aku nyaman samamu. Tidak bisa nyaman dengan dia ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang dalam kehidupan kekristenan seperti itu saudara. Kita mengatakan, Tuhan Yesus aku cinta padamu, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti ya, datang dalam kehidupanku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Omong kosong kalau kita sedang nyaman dalam waktu yang bersamaan melakukan dosa dalam kehidupan kita. Omong kosong. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengambil keputusan untuk Tuhan Yesus sebagai jurumudi dalam kehidupan kita, ambil keputusan dan komitmen pada Tuhan Yesus. Kita melihat saudaraku, maka apa yang terjadi? Yesus menenangkan badai. Artinya apa? Ketika Yesus menenangkan badai ini, dia sedang menunjukkan kemahakuasaan dan keilahian dia. Tuhan Yesus sedang menunjukkan bahwa tidak ada yang seperti aku. Sehingga di ayat terakhir, murid-murid mengatakan, siapakah orang ini? Kenapa dia bisa seperti ini? Ya, dia Tuhan yang maha kuasa. Dia cukup mengangkat tangan dan badai itu reda. Saudara yang dikasihi Tuhan. Maka tadi saya mengatakan bahwa apapun persoalanmu, datang kepada Tuhan sungguh-sungguh. Dia hanya sejauh doa. Dia bisa menyelesaikan persoalan kita. Pertanyaannya, kita sungguh-sungguh enggak dalam Tuhan? Yang kedua, Yesus adalah jurumudi yang gereja yang sejati. Hal ini sedang menunjukkan bahwa dia adalah jurumudi gereja, tidak ada yang lain. Pada kenyataannya, ada banyak orang yang menganggap dirinya sebagai jurumudi gereja. Apalagi pendeta, saudaraku. Jangan sampai pendeta mengatakan bahwa saya jurumudi. Bukan, saudara. Pendeta itu hanya alat Tuhan, hamba Tuhan. Tetapi jurumudi gereja adalah Tuhan Yesus sendiri. Maka jika kita datang kepadanya di tengah badai yang sedang dihadapi, maka dia Allah yang maha kuasa akan menenangkan badai. Hanya di dalam Tuhan ada kedamaian. Hanya di dalam Tuhan badai bisa berlalu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka bersama Tuhan kita pasti bisa melewati badai kehidupan. Ayat 40 mengatakan, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?
Bersama Tuhan kita bisa melewati badai kehidupan ini. Sesulit apapun. Saya percaya bahwa kita sedang mengalami masa-masa sulit. Pasti kita pernah mengalami hal itu. Ya. Anak-anak muda di tempat ini, mungkin saat ini persoalanmu ya hanya di tugas-tugas saja. Persoalanmu hanya di sekolah-sekolah. Tapi ketika engkau makin dewasa, engkau akan menghadapi persoalan yang berbeda dari apa yang sedang kamu alami sekarang. Maka perlu harus mempersiapkan diri untuk hal itu. Ya. Ingat baik-baik bahwa godaan dunia saat ini luar biasa. Ya. Luar biasa. Berusaha menarik kita kiri kanan untuk terjerumus ke dalam dosa, terjerumus ke dalam pengajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Kalian harus siap. Apapun yang terjadi, saya mau mengatakan bahwa Yesus juru mudiku. Demikian juga kepada setiap kita saat ini. Mari kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai juru mudi dalam kehidupan kita. Artinya apa? Memprioritaskan Tuhan. Entah itu dalam pekerjaan, entah itu dalam rumah tangga, entah itu dalam pelayanan. Dia yang paling atas, dia yang prioritas. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sebagai penutup dari khotbah saya hari ini. Ada seorang misionaris yang pergi ke India. Misionaris ini pergi ke India, nama daerahnya itu adalah suku Assam. Bapak Ibu bisa lihat di internet, bisa baca-baca kisah lengkapnya. Pergi ke suku Assam dan misionaris ini berhasil membuat salah satu keluarga di situ menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Misionaris ini berhasil membuat satu keluarga percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga apa yang terjadi, saudara, misionaris ini pergi kembali ke tempatnya. Dan satu keluarga ini di India ini, di suku Assam ini, begitu luar biasanya dia mengikut Tuhan Yesus. Sehingga apa yang dia lakukan, saudara, dia berusaha untuk memberitakan siapa Tuhan Yesus itu kepada banyak orang. Dia mulai dari tetangganya, dia mulai kepada orang-orang terdekatnya memberitakan siapa Yesus sebenarnya. Akhirnya saudara, ada banyak yang percaya di suku itu. Tetapi suatu kali kepala sukunya atau kepala desanya mengetahui apa yang dilakukan oleh bapak ini dan keluarganya. Dia punya 2 anak, 1 istri. Sehingga kepala suku mengatakan, kita bawa keluarga ini ke alun-alun. Dan dibawa, ini adalah kisah nyata Bapak Ibu Saudara. Ini bukan cerita lepas atau cerita dongeng. Saudara, kepala suku membawa dia ke alun-alun dan keluarganya. Ketika mereka membawa ke alun-alun, di tengah-tengah banyak orang di situ yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, dan ada juga orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Dikatakan kepada bapak ini, kalau Anda tidak meninggalkan Tuhan Yesus pada hari ini, kedua anak Anda akan kami bunuh. Keputusan yang begitu berat, saudaraku. Lalu apa yang dia katakan? Dia menyanyikan lagu, mengikut Yesus keputusanku. Mari kita nyanyikan lagu ini. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saudara, setelah bapak ini menyanyikan lagu ini, saudara, mengatakan I have decided to follow Jesus ini. Pada waktu itu anaknya yang 2 ini dibunuh pada saat itu.
Sekarang dia tinggal berdua sama istrinya. Lalu kepala suku mengatakan, kalau tidak meninggalkan Tuhanmu, Tuhan Yesus itu, istrimu akan kami bunuh. Apa yang dikatakan oleh bapak ini? Dia mengatakan, walau sendiri ku ikut Yesus. Walau sendiri, walau sendiri ku ikut Yesus. Walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Pada saat itu juga istrinya dibunuh. Di tengah-tengah orang banyak istrinya dibunuh. Dan kepala suku mengatakan, sekarang tinggal kamu sendiri. Masih mau bertahan kepada Tuhan Yesus? Lalu dia menyanyikan, dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat itu dia dibunuh dan seluruh keluarganya meninggal. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi saudara beberapa waktu kemudian kepala suku ini tidak sejahtera dengan keputusan yang dia sudah ambil. Dan akhirnya saudara, Alkitab dari orang yang sudah dibunuh tadi, kepala suku ini menemukannya di rumahnya. Dia membaca seluruh Alkitab itu dan dia percaya kepada Tuhan Yesus. Apa yang terjadi saudara? Satu desa itu, satu suku itu semuanya memuji Tuhan. Semua menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupan mereka. Karena pengorbanan satu keluarga ini saudara, ada banyak sekali yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, ini luar biasa. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa kesaksian dari latar belakang yang menguatkan ini, mengingatkan kepada kita bahwa mengikut Tuhan Yesus adalah hal yang tidak mudah. Satu benih mati menghidupkan jutaan benih lainnya. Ada banyak tantangan dalam kehidupan kita. Bahkan nyawa kita sekalipun bisa terancam. Tetapi keteguhan iman dan pengharapan selalu menolong orang percaya untuk tetap beriman kepada Sang Juru Selamat itu. Tantangan dalam setiap zaman bisa berbeda-beda dalam kehidupan kita. Tetapi prinsipnya adalah tetap kuat berpegang kepada jurumudi itu. Kiranya kita dimampukan untuk tetap memegang teguh iman kita kepada Tuhan hingga Ia mendapati kita setia sampai akhir hidup kita. Mari kita naikkan pujian ini. Mengikut Yesus, mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, oh, ku tak. Sekali lagi mengikut Yesus. Amin. Keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun persoalanmu saat ini, saya mengajak kita bersama untuk tetap mengatakan, mengikut Yesus adalah keputusanku. Saya sudah mengambil keputusan dan saya akan tetap berkomitmen di
dalam keputusan saya mau mengikut Yesus apapun yang terjadi. Karena saya tahu, saya percaya di dalam Tuhan ada jalan keluar. Di dalam Tuhan ada tujuan hidup yang jelas. Di dalam Tuhan semua persoalanku Tuhan berikan jalan keluar. Amin, saudaraku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Amen. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Di tengah badai kehidupan yang mungkin sedang melanda kami saat ini, Tuhan, kami mau berkata bahwa kami tetap mengikut Engkau apapun yang terjadi. Kami tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah jurumudi kami ya Tuhan. Kami tidak pernah menyesal mengikut Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mengakui Tuhan sebagai juru selamat dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami menyerahkan totalitas hidup kami, menyerahkan hidup kami kepada jurumudi gereja yang sesungguhnya, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Jika ada di antara kami saat ini Tuhan sedang mengalami badai yang sama, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberikan kelegaan, Engkau memberikan jalan keluar, Engkau memberikan solusi yang terbaik. Kami sungguh percaya akan keilahian-Mu, kemahakuasaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Meteraikanlah itu dalam hati kami masing-masing, dan mampukanlah kami untuk melakukannya dalam menjalani kehidupan kami sampai Tuhan panggil kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.